Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan diferensiasi sel. Pengertian diferensiasi sel adalah ketika proses sel kurang khusus menjadi sel yang lebih khusus. Berdiferensiasi adalah proses yang menyebabkan sekumpulan sel menjadi berbeda-beda dalam struktur, fungsi, dan perilaku. Diferensiasi berlangsung sewaktu embrio. Berkat diferensiasi, suatu individu bentuk definitif jadi terdiri atas berbagai macam jaringan. Diferensiasi dikatakan dapat terjadi jika ada perubahan nyata pada morfologi sel, semisalnya pembentukan sel epitel kulit dan sel ektodermal atau perubahan fungsi yang khusus dari sel. Diferensiasi mutlak perlu bagi makhluk hidup multiseluler kompleks. Dengan diferensiasi itu akan terjadi pembagian pekerjaan atau aktivitas tubuh sehingga menjadi efektif. Sifat dasar diferensiasi sel. Sel muda yang bersifat pluripoten atau totipoten setelah mengalami diferensiasi akan jadi sel dewasa atau unipoten. Sel induk bersifat totipoten atau pluripoten dengan diferensiasi potensi sel anak menciut dan khas untuk suatu aktivitas khusus disebut unipoten. Tahapan diferensiasi sel merupakan pertama, fertilisasi merupakan peleburan antara inti spermatozoa dengan inti sel telur. Bersatunya inti spermatozoa dan inti sel telur akan tumbuh menjadi zigot. Pada proses fertilisasi, sel spermatozoa menembus sel telur, sperma ditinggalkan di luar. Proses fertilisasi ini dapat terjadi di bagian oviduk dan atau uterus, membentuk morula. Blastula adalah pembentukan lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan banyak adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosel. Dapat terlihat blastula. Kemudian blastulasi, yaitu proses terbentuknya blastula. Grastula adalah bentuk lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh. Ada neurulasi atau pembentukan neuron, tempat terjadinya diferensiasi. Diferensiasi intrasel dan ekstrasel. Diferensiasi intrasel terjadi pada organel untuk menjadi sel otot. Terjadi spesialisasi pada mikrotubul dan mikrofilamen. Juga makin terbentuknya jaringan. Pada sel kelenjar, penggeta, enzim, dan lendir terjadi spesialisasi dan retikulum, endoplasma, ribosom, dan badan Golgi akan sangat aktif dan banyak mengisi sel. Diferensiasi populasi sel terjadi pada bahan intraseluler dan pertautan sel atau komunikasi sama sel populasi. Semua sel populasi mengandung bahan intrasel yang khas dan lewatnya dapat dilakukan komunikasi dan distribusi bahan secara merata antara sel tetangga dibentuk semen untuk merekatkan sel di sebelahnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi diferensiasi yaitu sinar, bahan metabolit dan epitekulit, gas pernapasan, letak sel, kadar sel induktor, exoderm, dan hormon suhu, pH, dan gravitasi. Di utoplasma menumpuk daerah kutub vegetal, sedangkan di daerah kutub animal sedikit sekali. Ini mengakibatkan daerah kutub animal lebih mudah dan sering membelah diri. Daerah kutub vegetal lebih besar selnya dan lebih banyak mengandung di utoplasma. Suplai bahan metabolit dan elektrolit yaitu terdapat protein, karbohidrat, garam, dan vitamin. Faktor yang menyebabkan diferensiasi yaitu faktor intri dan faktor dalam sitoplasma. Diferensiasi sel embrio menjadi sel pigmen. Sel pigmen mengandung pigmentanin yang tergolong ke sini beroperasi dalam tingkat transkripsi, translasi, dan thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.